Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nisar Basari. Di sini saya akan menjelaskan bisnis les privat cerdas prima untuk memenuhi UAS entrepreneurship. Dari latar belakang sendiri, yaitu ada tantangan pembelajaran. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk masa depan generasi muda. Namun dalam praktiknya, tidak semua siswa mendapatkan perhatian dan bimbingan yang cukup di lingkungan sekolah formal, terutama bagi siswa tingkat SD dan SMP. Nah, jadi pendekatan belajar yang terlalu umum dan massal seringkali menyulitkan mereka dalam memahami materi secara mendalam. Akibatnya, banyak siswa mengalami kesulitan belajar dan kehilangan motivasi. Terus ada biaya bimbingan yang mahal. Di sisi lain, banyak orang tua menyadari pentingnya dukungan belajar tambahan, namun terkendala oleh mahalnya biaya bimbingan belajar konvensional yang cenderung kurang fleksibel dan tidak selalu efektif. Melihat tantangan ini, hadirnya layanan les privat menjadi solusi alternatif yang lebih personal, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan siswa secara individual. Terus ada solusi cerdas prima. Cerdas prima muncul sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut, berbasis di Kota Pekalongan. Usaha ini menawarkan layanan les privat dengan pendekatan tatap muka baik ke rumah siswa maupun melalui kelas kecil, dengan biaya yang terjangkau, jadwal yang fleksibel, dan pengajaran yang berpengalaman. Cerdas prima berkomitmen untuk memberdayakan pendidikan anak-anak melalui sentuhan personal yang menyenangkan dan efektif. Dari deskripsi layanan, yang pertama ada fokus layanan. Di sini cerdas prima adalah usaha layanan les privat yang berfokus pada siswa tingkat SD dan SMP di wilayah Kota Pekalongan. Jadi dengan pendekatan pembelajaran personal dan suasana belajar yang menyenangkan, cerdas prima bertujuan untuk membantu siswa memahami materi pelajaran secara lebih mendalam dan membangun kebiasaan belajar yang positif sejak dini. Dan model layanan yang ditawarkan mencakup dua bentuk utama: les privat ke rumah, satu siswa satu pengajar, dan kelas kecil dengan jumlah maksimal 5 siswa per sesi. Sistem ini dirancang untuk memberikan perhatian penuh kepada siswa dan memungkinkan pengajar menyesuaikan metode belajar sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan masing-masing anak. Nah, jadi visi misi dari cerdas cermat ini adalah menghadirkan pengalaman belajar yang lebih bermakna, bukan hanya demi nilai akademik, tetapi juga untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan kemandirian belajar pada siswa. Misi bisnis ini meliputi penyediaan layanan berkualitas dengan harga terjangkau, fleksibilitas jadwal, serta komitmen terhadap pendekatan yang humanis dan efektif. Untuk analisis pasar di Pekalongan sendiri, untuk les cerdas prima ini, yang pertama ada permintaan meningkat. Jadi permintaan terhadap layanan pendidikan tambahan di Kota Pekalongan terus meningkat, terutama dari kalangan orang tua siswa SD dan SMP yang ingin memberi dukungan belajar ekstra kepada anak-anak mereka. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti sistem pembelajaran di sekolah yang seringkali kurang memberikan perhatian individual, serta meningkatnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Terus yang kedua ada target pasar. Segmentasi pasar utama cerdas prima adalah keluarga kelas menengah di wilayah Pekalongan yang menginginkan layanan les privat yang terjangkau, fleksibel, dan berkualitas. Mereka umumnya mencari alternatif dari bimbingan belajar konvensional yang cenderung mahal dan bersifat massal. Jadi les privat ini menjadi solusi karena menawarkan pendekatan yang lebih personal dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Terus yang ketiga ada peluang besar. Jadi potensi pasar di Pekalongan cukup besar, mengingat jumlah siswa SD dan SMP yang terus bertambah di setiap tahunnya. Selain itu, tidak semua sekolah mampu memenuhi kebutuhan belajar individual siswanya, sehingga membuka peluang bagi layanan seperti cerdas prima untuk masuk dan tumbuh secara berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu ada keunggulan kompetitif.
Jadi yang pertama ada pendekatan personal. Di sini tuh fokus pada kebutuhan belajar individu. Yang kedua ada biaya hemat. Jadi alternatif terjangkau dibanding bimbingan konvensional. Yang ketiga ada jadwal fleksibel. Layanan disesuaikan waktu dan lokasi siswa. Terus selanjutnya itu ada strategi pemasaran. Jadi strategi pemasaran ini agar bisnis les privat cerdas prima dikenal luas dan menarik minat orang tua siswa di Kota Pekalongan. Strategi pemasaran yang akan digunakan akan berfokus pada pendekatan langsung, komunikasi personal, serta pemanfaatan media digital secara efektif. Nah, strategi ini terancang untuk menjangkau pasar sasaran dengan biaya yang efisien dan hasil yang maksimal. Berikut adalah langkah-langkah strategi pemasaran yang akan diterapkan. Yang pertama, yaitu ada promosi dari mulut ke mulut atau word of mouth, yaitu memberikan pelayanan terbaik sejak awal agar siswa dengan orang tua merasa puas dan bersedia merekomendasikan kepada orang lain. Yang kedua, yang selanjutnya itu ada memberikan bonus atau potongan harga bagi siswa yang berhasil menjaga teman untuk mendaftar. Terus yang kedua ada brosur dan media sosial. Jadi di sini tuh menyebarkan brosur informatif di sekolah dasar dan menengah, tempat ibadah, toko alat tulis dan lingkungan perumahan. Ada brosur akan memuat keunggulan layanan, harga yang terjangkau, serta kontak yang mudah dihubungi. Membuat akun Instagram dan WhatsApp bisnis resmi cerdas prima untuk promosi, tanya jawab, dan pendaftaran. Terus menyajikan konten menarik seperti tips belajar, testimoni siswa, dan promo spesial secara rutin. Terus menggunakan fitur story dan status WhatsApp untuk menyampaikan informasi cepat dan membangun kedekatan. Yang ketiga yaitu ada diskon dan promo siswa sebagai daya tarik awal. Terus menawarkan promo paket bulanan dan les intensif ujian akhir semester dan kenaikan kelas. Terus yang keempat ada kemitraan lokal. Jadi kemitraan lokal ini menjalin kerjasama informasi dengan guru sekolah, komunitas orang tua, atau pemilik warung dekat sekolah untuk membantu promosi. Terus menawarkan kelas uji sebagai bentuk promosi langsung. Yang kelima ada testimoni. Testimoni ini untuk mengumpulkan positif dari siswa dan orang tua untuk digunakan dalam brosur dan media sosial, dan menampilkan perkembangan siswa secara terukur untuk meningkatkan kepercayaan pasar. Selanjutnya yaitu ada rencana operasional. Jadi rencana operasional ini agar kegiatan belajar mengajar di cerdas prima berjalan efektif dan efisien dibutuhkan perencanaan operasional yang sederhana namun terstruktur. Rencana ini mencakup lokasi, waktu operasional, struktur tim, serta alur kegiatan harian dan mingguan. Yang pertama ada lokasi yang fleksibel. Jadi kegiatan belajar dilakukan secara fleksibel, di mana kegiatan ini disesuaikan les privat ke rumah siswa atau sesuai permintaan jadwal dan lokasi kelas kecil di rumahnya atau pengelola, yaitu di ruang garasi atau lantai 1 yang disulap menjadi ruang belajar yang nyaman. Terus lokasi strategis di lingkungan pemukiman Kota Pekalongan yang mudah terjangkau oleh siswa. Yang kedua ada waktu operasional, di mana waktu ini hari dan jam layanan itu sesuai dan terstrategi lah. Di waktu hari Senin sampai Sabtu itu misalnya di jam 3 sampai jam 8. Terus hari Minggu digunakan untuk istirahat dan perencanaan evaluasi pembelajaran. Yang ketiga ada struktur tim, yaitu ada pengelola utama merangkap sebagai guru utama dan penanggung jawab operasional harian. Guru lepas atau paruh waktu membantu mengajar siswa tambahan atau menggantikan pengelola jika dibutuhkan. Seiring berkembangnya jumlah siswa, tim akan dikembangkan dengan merekrut tenaga pengajar tambahan secara bertahap. Yang keempat ada aktivasi harian. Jadi aktivasi harian ini menyusun dan menyesuaikan jadwal belajar siswa, terus menyiapkan materi dan alat belajar seperti whiteboard, alat tulis, modul, dan lain-lain.
dan melaksanakan sesi les privat atau kelas kecil sesuai jadwal. Terus melakukan evaluasi pembelajaran singkat di akhir sesi dan mencatat perkembangan siswa. Terus yang kelima ada evaluasi mingguan. Jadi setiap akhir pekan dilakukan evaluasi. Evaluasi ini tuh internal terhadap kemajuan belajar siswa, terus kepuasan orang tua, ada efektivitas metode dan jadwal pembelajaran, memberikan laporan bulanan sederhana kepada orang tua tentang perkembangan anaknya. Dari proyeksi keuangan sendiri, untuk memulai bisnis les privat cerdas prima ini, modal awal yang dibutuhkan tergolong kecil dan dapat dialokasikan untuk kebutuhan operasional dasar selama 1 bulan pertama. Jadi berikut ini adalah rincian proyeksi keuangan meliputi kebutuhan modal, estimasi pendapatan, dan estimasi waktu untuk mencapai titik impasnya, yaitu break even point atau BEP. Yang dari sendiri itu ada meja dan kursi. Jadi modal awal itu 5 set 1 juta. Terus ada whiteboard dan alat tulis yaitu sekitar 500.000, biaya promosi yaitu 500.000, gaji guru selama lepas 1 bulan itu 1 juta. Jadi modal awalnya itu 3 juta. Yang selanjutnya itu ada estimasi pendapatan dan pengeluaran. Jadi 10 siswa awal yaitu target jumlah siswa di bulan pertama. Terus yang di pendapatan bulan pertama itu dari 10 siswa dengan biaya 150.000 untuk bulan pertama. Terus ada pengeluaran bulanan, gaji guru, operasional, dan promosi itu untuk pengeluaran bulanan. Selanjutnya itu ada potensi keuntungan dan penutup akhir dari presentasi ini. Yang pertama ada BEP 3-4 bulan dengan estimasi pendapatan dan pengeluaran yang seimbang pada bulan pertama. Usaha diperkirakan akan mencapai titik impas pada bulan ketiga atau keempat, tergantung pada stabilitas dan pertumbuhan jumlah siswa. Jika jumlah siswa meningkat menjadi 20 dalam 2 bulan, maka pendapatan bulanan bisa mencapai 3 juta, yang berarti keuntungan bersih sudah mulai terlihat setelah bulan kedua. Terus yang kedua adalah laba bersih. Jadi laba bersih ini sisa keuntungan setelah semua biaya dan pengeluaran, termasuk pajak dikurangkan dari pendapatan. Terus yang ketiga ada dampak positifnya. Dari dampak positifnya itu tersendiri membentuk karakter dan semangat belajar anak supaya anak bisa belajar dengan senang dan nyaman. Terus yang keempat ada masa depan. Jadi masa depan dari bisnis cerdas prima ini sebagai solusi pendidikan alternatif yang personal, terjangkau, dan relevan dengan kebutuhan siswa serta harapan orang tua di Kota Pekalongan. Dengan pendekatan belajar yang humanis dan fleksibel, usaha ini tidak hanya menawarkan layanan les privat, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk karakter dan semangat belajar anak sejak usia dini. Oke teman-teman, terima kasih.